Aku tuh sampai nggak berhenti-berhenti bersolawat dan doa tiap antar orderan sambil naik motor, "Ya Allah, pengen mobil, biar nggak hujan, nggak kepanasan, nggak ninggalin anak." Alhamdulillah Mbak Mel, aku sholawatin kenceng banget dan aku udah pasrah, terserah deh ya Allah dikasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa beli di Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, nomornya ada di sini, atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box buat yang mau beli di Shopee ataupun di TikTok ya. Nah, buat teman-teman yang punya testimoni salawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke nomor yang ini ya. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Wulan di Lampung. Assalamualaikum Mbak Mel, waalaikumsalam. Aku mau ngasih testimoni, aku Wulan Lampung. Aku lupa aku kenal salawat dari Mbak Mel itu kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Nah, aku ngamalin sholawat waktu itu, aku minta HP Oppo Reno 4, waktu itu harga masih 5 juta dan aku setiap ganti HP nunggu HP ku rusak dulu Mbak Mel. Alhamdulillah dapat HP nggak lama terkabul 3 bulan kemudian langsung balik modal karena aku gunain HP buat jualan online dan buka arisan, terus aku udah balik modal tuh Mbak 5 juta. Aku pengen motor waktu itu, aku cuma punya motor Beat zaman dulu yang sempit banget kalau dinaikin 4 orang. Karena aku punya 2 orang anak laki-laki, aku pengen tuh motor Scoopy. Alhamdulillah aku salawatin dan aku bisa beli cash 15 juta walaupun yang 10 jutanya aku minjem ke orang tua aku dan dicicil tiap bulan. Aku beli motor second Mbak Amel, tapi masih bagus sampai yang orang nggak percaya kalau itu motor second, ya Allah berkah banget. Nah itu sekitar 2 tahun yang lalu. Setelah aku dapat motor setahun yang lalu aku pengen mobil. Ya namanya manusia ya Mbak, ya pasti pengen ini itu. Terkadang waktu COD kehujanan, kepanasan, dan pernah anak aku sampai aku tinggal dua-duanya karena bawaanku banyak sampai minta ponakanku nemenin. Ingat banget sebenarnya dia aku tinggal COD barang sedih sedih Mbak Mel. Tapi gimana lagi soalnya nggak muat motornya. Aku tuh sampai nggak berhenti-berhenti bersolawat dan doa tiap antar orderan sambil naik motor, "Ya Allah, pengen mobil, biar nggak hujan, nggak kepanasan, nggak ninggalin anak." Alhamdulillah Mbak Mel, aku sholawatin kenceng banget dan aku udah pasrah, terserah deh ya Allah dikasih apa enggak, dikasih apa enggak, alhamdulillah banget. Mertua aku beli mobil, padahal kayaknya mertuaku tuh orang yang nggak bakal beli mobil karena orang desa kan, kadang mikirnya mending buat beli ladang dan lain-lain. Dan suamiku tuh cuma 2 bersaudara, adiknya perempuan. Jadi mau nggak mau ya tetap suamiku yang bawa karena mertua aku belum bisa pakai mobil. Dan setelah dia pakai mobil pun dia sekarang malah bawa mobil pondok pesantren. Karena dia tuh kerja 1 jam dari rumah sebagai tangan kanan yang punya pondok pesantren. Jadi tuh seringnya suamiku yang pakai mobil mertuaku. Aku bersyukur banget Mbak Mel sampai banyak yang nggak percaya itu mobil mertuaku. Semua pada nyangkanya itu mobil aku. Padahal udah bilang berkali-kali itu mobil mertua, benar-benar berkah banget ya Allah. Alhamdulillah Mbak Mel, Allah memang maha baik. Apa yang aku inginkan satu persatu dikabulkan. Sekarang aku pengen punya rumah, tapi aku sekarang lagi tinggal di rumah orang tua aku. Orang tua aku merantau Mbak Mel karena pernah bangkrut akibat riba. Jadi aku udah mikirnya ya udahlah, mungkin Allah sekarang belum ngabulin doaku untuk punya rumah sendiri karena orang tua aku juga belum selesai merantau. Aku pikir positif aja kalau Allah belum ngasih rumah karena nanti kalau aku bangun rumah dan pindah rumah orang tua aku akan terbengkalai. Sedangkan rumah orang tua aku masih bagus, pokoknya aku pasrah aja Mbak Mel. Berkah sholawat tuh emang bener-bener nyata. Dari rajin sholawat, jadi rajin sholat wajib, duha, sholat tahajud, baca Quran, baca Yasin. Pokoknya aku ngikutin amalan Mbak Mel dan yang awalnya nggak hafal sholawat munjiat sekarang hafal.
Bahkan sehari tuh awalnya 10, sekarang udah 100, udah alhamdulillah banget. Sekarang aku sampai bingung mau minta apa ya sama Allah. Gak ada yang aku fokusin untuk saat ini, aku udah pasrah aja. Pasti Allah tuh ngasih yang terbaik buat aku ya, walaupun manusiawi. Kadang pengen rumah, pengen ladang, pengen usaha nambah, pengen sawah, tapi aku udah nggak muluk-muluk, sedikasihnya Allah aja. Aku yakin nanti Allah tuh bakalan ngasih mana duluan yang terbaik untuk hambanya. Oh ya, satu lagi Mbak Mel, karena aku sering sholawat pakai tasbih kemana-mana, sampai suaminya temenku tuh minta dibeliin tasbih sama istrinya. Aku juga dapat orderan banyak dari tasbih, aku ikut merasa bahagia dan bersyukur banget kalau ada orang yang ngikutin untuk gemar bersolawat. Semoga nggak jadi ria ya Mbak Mel atau pamer, karena aku kadang suka takut, kadang juga takut misal disalahartikan. Yang jelas aku suka banget bersolawat, bahkan kalau tasbihnya aku lupa bawa, aku udah bingung sendiri Mbak Mel. Masya Allah, pokoknya aku cuma bisa bilang ke Mbak Mel terima kasih banyak. Mbak Mel udah merubah hidupku dan merubah hidup semua orang. Semoga Mbak Mel dan sekeluarga sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Wulan di Lampung. Pengen HP dapat, 3 bulan kemudian uangnya kumpul lagi 5 juta, dan kepengen beli motor dapat. Walaupun belinya nyicil tapi nggak riba teman-teman. Pinjam uang ke orang tua 10 juta kemudian dicicil tiap bulannya. Dan punya motornya itu walaupun second tapi orang nggak nyangka kalau itu second. Dan itu juga yang aku alamin ya, karena mobil yang dulu aku beli ya teman-teman di 2020 itu beneran kayak mobil baru dan bener-bener masih bagus banget. Apalagi kalau kalian lihat langsung mobilnya tuh bener-bener kinclong banget teman-teman, bagus banget, masya Allah banget ya. Kemudian Mbak Ulan kepengen mobil, sampai dikencengin baca salawat dan dapat, walaupun bukan mobilnya sendiri, mobil mertua, dan akhirnya suaminya yang bawa. Teman-teman, kita tuh kadang ingin ini, ingin itu, kita tuh selalu mengukur dengan kemampuan diri. Dari mana uangnya, bagaimana mungkin, apa mungkin aku bisa. Kita lupa, kita tuh punya Allah. Allah tuh bisa ngelakuin apa aja buat kita gitu loh. Dengan cara yang bahkan gak pernah kita duga sebelumnya, gak kepikir, gak kebayang. Ya walaupun bukan mobil hasil Mbak Wulan beli ya dan suaminya beli gitu ya, nggak beli, tapi itu kan udah terkabul. Kebutuhannya apa? Punya mobil untuk kalau misalnya pergi-pergi antar barang, antar pesanan, itu nggak kepanasan, nggak kehujanan, dan anak-anaknya keangkut, ya kan? Masya Allah. Bisa jadi kan nanti mertuanya nyuruh ya udah bayarin aja mobilnya dicicil semampunya misalnya, bisa aja kan, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah ya. Kemudian mbaknya kepengen rumah, nah Allah yang lebih tahu. Ya buat apa orang kita bisa nempatin rumah itu kok gitu ya. Memang memang sih benar teman-teman, masih pengen, karena ini aku ingat masa lalu ya. Di 2013 aku nikah, 2014 kita tuh udah sama orang tua, sama mertua aku tuh udah mertua aku tuh punya beberapa rumah. Jadi udah disiapin, yang ini buat anak yang pertama sama dua bersaudara juga, ini buat anak yang kedua. Tapi pada saat itu aku bilang ke suami, dulu aku belum tahu riba ya temennya, aku nggak tahu kalau cicil rumah itu riba ya. Kecuali mungkin syariah nggak apa-apa ya. Dan aku nggak tahu, aku bilang, ayo kita cicil rumah, kita ambil perumahan. Aku waktu itu tinggal di Samarinda. Kalau kita ngontrak terus, kan di sana aku ngontrak pada waktu itu 18 jutaan teman-teman per tahun ya. Kalau kita ngontrak sayang uangnya, mending kita ngambil rumah mumpung kita masih muda. Karena aku mikir, aku khawatir nanti kalau kita udah tua gitu loh, kita tuh susah untuk ngambil rumah karena sama usia udah nggak boleh lagi kan. Karena kan cicil rumah itu kan 10 sampai 20 tahun kan, 5 sampai 20 tahun, dan biasanya kita ngambil 10 sampai 20 ya. Ya udah suami aku mau kita sama-sama ngambil rumah, karena pada saat itu aku mikirnya itu rumah orang tua. Walaupun orang tua bilang itu kita dikasih satu-satu, tapi kita jangan berharap lebih gitu. Maksudnya kita jangan ngarepin itu gitu loh. Itu bukan rumah kita, itu rumah orang tua kita, aku bilang gitu. Jadi jangan ngarepin banget lah gitu. Kita harus tetap berjuang punya rumah sendiri gitu. Dan akhirnya ya punya rumah, walaupun aku akhirnya agak nyesal juga ya karena itu riba teman-teman. Dan insya Allah 2024 lunas rumahnya, karena aku ambil yang 10 tahun, 2024 lunasnya. Tapi pada saat itu aku posisinya tinggal di luar
pulau, aku tinggal di Samarinda, sementara rumah yang dari orang tua itu aku di Bekasi. Kan nggak ditempatin, makanya kenapa aku kepengen beli rumah di Samarinda pada waktu itu. Nah, kalau Mbak Wulan ini kan posisinya rumahnya ya satu kota sama Mbak Wulan tinggal. Ya kenapa enggak ditempatin aja dulu sambil nabung-nabung. Kalaupun nanti suatu hari orang tuanya pulang tidak merantau lagi kan Mbak Wulan sudah siap dengan uangnya. Kalau aku pakai metodenya metode pakai caranya Ustadz Yusuf Mansur. Kalau nabung kan rasanya nggak mungkin ya. Nabung tuh nggak mungkin gitu loh. Kayaknya nggak pernah cukup. Ya udahlah, daripada kita pusing-pusing nabung, tabungan kepake lagi, ribet lagi, otak pusing lagi. Ya udah sedekah aja. Sedekah aja ya berapapun semampu kita. Kita setiap aku insya Allah setiap ke supermarket gitu ya kan suka ada kotak-kotak amal tuh. Ya entah 1.000, entah 2.000. Aku biasakan menyuruh anak aku, ayo dek masukin uangnya sambil doa ya misalnya ya Allah bismillahirrahmanirrahim berikanlah pahalanya untuk almarhumah mama kemudian ya Allah semoga apa yang aku pengen bisa aku lagi pengen sembuh ya Allah semoga aku bisa sembuh semoga ini dan semoga itu ya terus aja doa misalnya teman-teman pengen punya rumah atau Mbak Ulan setiap ketemu kotak amal atau ada yang misalnya yang minta-minta kasih 1.000 2.000 dalam hati aja doa ya Allah semoga suatu hari nanti aku bisa beli rumah cash. Semoga suatu hari nanti aku bisa punya rumah sendiri tanpa hutang, tanpa riba. Itu aja terus jalanin ya sabar sampai pada akhirnya insya Allah terkabul kok teman-teman ya nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Jangan ikutin jejak aku udah salah. Aku waktu itu ambil perumahan dan itu beneran deh sama Allah tuh ditegur. Jadi ketika aku mikirnya sama suami aku, oh kita masih panjang nih kerja di sini masih panjang. Kita bakalan bisa lah lunasin rumah ini. Gak usah sampai 10 tahun lah, 3 tahun aja udah kita lunasin, langsung aja bayar, biarin kena penalti juga gitu. Sombong teman-teman ya. Dan kita nggak mikir, kita nggak pernah tahu sesuatu yang terjadi di depan kita. Dan pada saat itu baru 1 tahun ya, nggak nyampe 1 tahun kita nempatin rumah itu, tiba-tiba suami aku harus pindah kerja ke Tarakan dan otomatis rumahnya jadi nggak ditempatin tuh teman-teman ya jadi udahlah kita mah nggak usah ngandelin diri kita andalkan Allah jangan mengukur semuanya dengan kemampuan kita tapi ukur dengan kemampuan Allah dan tentu kita harus memantaskan diri bukan cuma oh ya Allah kan kaya terus kita nggak mantesin diri sholawat enggak sholat enggak ya ya udah nggak bakalan dapat sampai kapanpun tapi kita pantaskan diri kita deketin Allah kita beribadah lebih baik lagi kita rajin sholat kita bekerja dengan sebaik-baiknya ya bukan berarti tidak bekerja tetap bekerja tapi sambil dibarengi dengan ibadah kecuali kalau teman-teman yang tidak bekerja teman-teman yang sedang di rumah tidak punya pekerjaan atau ibu rumah tangga ya tentu kita nggak punya kerjaan lain selain kita ibadah kita ibadah sebaik-baiknya tapi ibadahnya jangan sampai melupakan kewajiban kita nih kalau yang ibu-ibu jangan sampai melupakan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga jangan sampai gara-gara kita ngejar ibadah terus kita nggak kerjain kerjaan rumah nggak ngurus anak nggak masak ya itu salah ya teman-teman ya kecuali teman-teman ada yang bantuin di rumah ya itu beda cerita lagi oke teman-teman terima kasih udah nonton semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman kita doakan semoga Mbak Ulan segera diijabah doa-doanya yang lainnya. Allah mudahkan semuanya. Allah kasih istiqomah buat Mbak Ulan dan juga buat teman-teman yang nonton. Makasih ya. Semoga barokah. Semoga teman-teman segera diijabah doa-doanya dan selalu istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.